Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Fresh. Film ini rilis pada tahun 2022. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Noah. Saat ini Noah sedang berkencan dengan seorang pria yang bernama Chad. Namun sayangnya kencan Noah bersama Chad berantakan. Itu dikarenakan Chad ini orangnya suka mengkritik penampilan Noah. Bahkan Chad ini orangnya sangat pelit. Itu terbukti karena yang membayar semua tagihan makan adalah Noah. Setelah keluar dari warteg ini, mereka berdua pun saling menyindir. You know? Wow. I was literally just hilarious. Yeah. Okay. Good luck finding a guy you stuck up. Keesokan harinya Noah menceritakan kejadian semalam dengan teman akrabnya yaitu Molly. Di sana Noah merasa sangat putus asa untuk mencari pacar. Maklum saja, Noah sudah jomblo selama 4 tahun lebih. Sebagai sahabat yang baik, Molly pun menasihati Noah agar tak mudah untuk putus asa. Beberapa hari kemudian tanpa sengaja Noah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Steve. Noah merasa nyaman saat mengobrol dengan Steve. Bahkan Steve memberanikan diri untuk meminta nomor HP Noah. 2 hari kemudian Noah menceritakan ke Molly bahwa aku berkenalan dengan seorang pria di minimarket. Pria itu bernama Steve. Sayangnya Steve sampai saat ini belum ada menghubungiku. Molly pun memperingati Noah agar berhati-hati. Mana tahu saja Steve sudah menikah. Di saat Noah dalam perjalanan pulang, secara mengejutkan Steve mengirim SMS ke Noah. Steve mengajak Noah untuk ketemuan di sebuah bar terdekat. Tanpa pikir panjang, Noah pun langsung pergi menemui Steve. Kebetulan bartender di bar ini adalah mantan pacarnya Molly yang bernama Paul. Di bar ini pula mereka saling mengenal lebih dalam lagi. Dan diketahuilah bahwa Steve ini merupakan seorang dokter bedah. Steve juga mengatakan bahwa ia tak memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Pada malam inilah Noah langsung jatuh cinta kepada Steve. Bahkan Noah membawa Steve ke apartemennya untuk mantap-mantap. Keesokan harinya Noah dengan sengaja memfoto Steve yang masih tidur. Di pagi itu pula Noah menelpon Molly untuk menceritakan kejadian semalam yang ia alami bersama Steve. Karena kepo, Molly pun menanyakan akun media sosial Steve. Noah pun menjawab bahwa Steve tak memiliki akun media sosial. Setelah itu Noah dan Steve sarapan bersama. Di sana Noah menawarkan iga sapi ke Steve. Steve mengatakan bahwa aku tidak memakan daging hewan. Mendengar itu Noah pun sedikit kecewa karena ia sudah membeli iga sapi lumayan banyak. Sebagai permintaan maaf, Steve mengajak Noah untuk berdansa. In the center here. What's up? Here we go. I can't hop. Oh, the hip thrust. Beberapa saat kemudian Steve ingin mengajak Noah keluar kota untuk bersenang-senang. Tanpa ragu-ragu Noah pun menerima ajakan Steve. Keesokan harinya Noah pun langsung menelpon Molly. Noah memberitahu ke Molly bahwa ia akan pergi selama beberapa hari bersama Steve keluar kota. Mendengar itu Molly pun sedikit khawatir karena Noah belum lama kenal dengan Steve. Untuk mengurangi rasa khawatir Molly, Noah pun mengirim foto Steve ke Molly. Noah juga mengatakan bahwa Steve berprofesi sebagai dokter bedah. Tak lama kemudian Steve pun datang menjemput Noah. Steve mengatakan bahwa mereka akan pergi keluar kota pada esok hari karena hari ini jalur yang akan mereka lewati macet. Karena hal itu Steve pun mengajak Noah untuk pergi ke rumahnya. Mendengar itu Noah pun tak keberatan. Singkat cerita saja akhirnya Noah pun sampai di rumah Steve yang berada di pelosok kota. Bahkan di sana tak ada sinyal. Di sana Noah merasa kaget melihat rumah Steve yang begitu mewah. Tak lama kemudian Steve memberikan minuman ke Noah. Namun Yeah, but that's what I like about you. No pretending. What? Sorry. You're gonna need the bait.
Setelah Noah tersadar, ia sudah diikat di sebuah ruangan oleh Steve. Noah mengira ini hanya candaan Steve saja. Namun Steve membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Steve mengatakan, "Aku akan menjual dagingmu. Orang-orang akan membayarku mahal untuk dagingmu. Dan aku tak akan membunuhmu saat ini. Semua itu kulakukan agar dagingmu tetap segar." Oh iya, selain dokter bedah, aku juga seorang koki. Mendengar itu tentu saja Noah menjadi ketakutan. Setelah beberapa hari, Molly mencoba menghubungi Noah. Karena selama Noah pergi, ia tak pernah memberikan kabar kepadanya. Setelah beberapa saat, Molly dapat SMS dari Noah yang mengatakan bahwa ia sedang berada di luar kota. "Nanti kuhubungi. Di sini sinyal tidak bagus." Lalu Molly menerima sebuah foto air terjun dari Noah. Kembali ke Noah. Secara mengejutkan, Noah mendengar suara seorang wanita dari lantai atas. Karena hal itu, Noah pun langsung minta tolong. Lalu wanita itu menjawab, "Aku tak bisa membantumu karena kita dalam kondisi yang sama." Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa korban Steve bukan hanya Noah saja. Tak berselang lama, wanita ini memperkenalkan namanya. Dia adalah Penny. Lalu Penny pun menceritakan kronologi saat ia disekap oleh Steve. Penny juga mengatakan bahwa ia disekap oleh Steve sudah cukup lama. Penny juga memberitahu ke Noah bahwa di sini juga ada Melissa yang merupakan korban Steve juga. Namun saat ini Melissa sudah hilang ingatan. Itu disebabkan karena ia sangat frustasi. Di tempat lain, Molly mencoba mencari tahu tentang Steve di internet. Namun usaha Molly tak membuahkan hasil. Lalu Molly mengirim chat ke Noah agar mengirimkan foto Steve yang lain. Noah hanya membalas, "Di sini menyenangkan. Aku akan mematikan teleponku dulu." Karena hal itu, Molly pun mulai curiga bahwa yang membalas chatnya selama ini bukanlah Noah. Karena hal itu, Molly pun mencari tahu tempat air terjun yang dikirim Noah kemarin. Dan Molly pun mengetahui bahwa air terjun itu masih berada di kota mereka. Di saat yang bersamaan, Steve saat ini sedang mengolah daging manusia. Dan daging yang diolah Steve ini merupakan kaki Melissa. Setelah itu, Steve mempacking daging itu. Lalu ia jual di pasar gelap. Setelah selesai, Steve memberikan makanan ke Noah. Lalu Noah mengatakan ke Steve bahwa ia ingin mandi. Steve pun menyetujuinya dengan syarat Noah tak akan berbuat macam-macam. Noah pun setuju. Di saat inilah Noah berencana akan kabur. Sayangnya aksi Noah ini gagal total. Karena Noah membuat kesalahan, akhirnya Steve mengambil sedikit daging ekor Noah. Don't leave me here with my restless. Keesokan harinya, Molly menemui Paul untuk mencari tahu tentang Steve. Karena beberapa hari sebelumnya, Noah dan Steve sempat minum di bar ini. Kembali ke Noah. Setelah selesai dioperasi, Noah dikembalikan lagi ke ruangannya. Dan Noah mengatakan ke Penny bahwa ia sangat ingin membunuh Steve. Kemudian scene berpindah ke Molly. Akhirnya Paul memberikan sedikit informasi mengenai Steve. Setelah itu Molly mencari tahu tentang Steve lebih dalam lagi melalui internet. Hingga pada akhirnya Molly pun mengetahui bahwa Steve memiliki seorang istri yang bernama Anna. Steve juga memiliki 2 orang anak. Bahkan Molly juga berhasil menemukan alamat Steve. Keesokan harinya Molly pun mendatangi rumah Steve. Lalu Molly Sherlock alamat Steve ke Paul. Dan Molly mengatakan ke Paul, jika terjadi hal yang tak diinginkan, datanglah ke lokasi ini. Scene berpindah ke Steve. Sebelum Steve pulang ke rumahnya, Noah bertanya ke Steve, apa rasanya daging manusia? Steve pun menjawab, semua itu tergantung asal dan persiapannya. Kembali ke Molly. Setelah bertemu dengan Anna, Molly pun langsung menceritakan semua yang terjadi ke Anna. Anehnya, Anna mengatakan bahwa ia tak mengenali Steve. Anna pun menyarankan ke Molly agar melaporkan semua kejadian ini ke polisi. Tak lama kemudian Steve pun datang.
Saat berkenalan dengan Molly, Steve mengaku sebagai Brandon. Namun Molly tak percaya begitu saja. Karena penasaran, Molly pun langsung miss call ke nomor Noah. Ternyata HP Noah ada di tangan Steve. Hebatnya lagi, ternyata Anna selama ini bekerja sama dengan Steve. Setelah itu Steve SMS Paul menggunakan HP Molly dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Singkat cerita saja, penjualan Steve pun meningkat tajam. Beberapa hari kemudian Steve mengajak Noah untuk makan malam bersama. Tentu saja menunya daging manusia, dan hal itu disetujui oleh Noah. Cheers. And that's where I come in. I cooked us something. Setelah makan malam, Noah dikembalikan lagi ke ruangannya. Setelah itu Steve mengurung Molly di ruang lain, kembali ke Noah. Tak lama kemudian Penny mengabarkan ke Noah bahwa di ruang sebelah ada korban baru Steve. Bahkan dari semalam, suara Melissa sudah tak terdengar lagi. Mungkin Melissa sudah dibunuh oleh Steve. Di saat tengah malam, Steve memberikan sebuah gaun ke Noah. Steve menyuruh Noah untuk memakai gaun itu untuk makan malam berikutnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Steve mulai jatuh cinta pada Noah. Keesokan malamnya, Noah dan Steve pun makan malam bersama. Pada saat makan malam, Noah bertanya, "Kenapa kau hanya memakan daging wanita?" Steve pun menjawab, "Karena daging wanita itu rasanya lebih enak." Setelah itu Steve menunjukkan sesuatu ke Noah, yaitu semua foto dan barang-barang milik korbannya. Di sanalah Noah melihat foto Melissa dan Penny, dan tanpa sengaja Noah melihat HP Molly. Setelah itu Noah pun memanfaatkan situasi untuk menyerang Steve. Setelah berhasil melukai Steve, Noah pun langsung menolong Molly dan Penny. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Setelah itu mereka bertiga mencoba untuk melarikan diri. Steve yang pantang menyerah pun mengejar mereka dengan menggunakan senjata. Sayangnya tetap saja Steve tewas di tangan ketiga wanita ini. Di saat yang bersamaan pula, Anna datang untuk mencari Steve. Karena Steve tak ada di rumah, Anna pun mencarinya ke dalam hutan. Dan tanpa sengaja, Anna menemukan jasad Steve. Tak berselang lama, Anna menemukan Noah. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Syukurnya Noah dapat bantuan dari Molly. You fucking cunt! I asked you for a fucking problem! Setelah berhasil membunuh Anna, Molly pun mengatakan bahwa wanita itu adalah istrinya Steve. What was me? I fucking love you, Molly. I love you more. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.